teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu ya. Nah, apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat luar biasa. Semuanya sudah belajar ya pastinya. Nah, oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dan Ibu akan membimbingnya. Marilah anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu di sini akan menyampaikan materi matematika. Sebelum Ibu menyampaikan materinya, sebaiknya anak-anak untuk absensi melalui link yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Nah, kalian bisa absen sampai nanti pembelajaran berakhir ya anak-anak. Nah, Ibu akan memberikan materinya. Sebentar dulu ya. Nah, ini mau dibesarkan atau segini saja anak-anak? Oke, dibesarkan ya. Nah, pembelajarannya adalah matematika, yaitu pecahan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya untuk hari ini kita pelajari? Nah, yang pertama, siswa mampu menentukan bilangan pecahan dari permasalahan yang diberikan. Yang kedua, tujuannya adalah siswa dapat menyederhanakan bilangan pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Oke. Apa sih materi pembelajaran hari ini? Materinya ada menulis pecahan dan menyederhanakan pecahan. Menulis bilangan pecahan itu apa sih anak-anak? Oh, ya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai AB dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0, bilangan A disebut sebagai pembilang, dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Nah, Ibu akan memberikan contohnya. Nih, contohnya adalah 2/6. 2 ini adalah disebut dengan pembilang, dan yang 6 adalah disebut sebagai penyebut. Nah, oke. Selanjutnya, hal ini dibaca menjadi 2/6. Nah, Ibu akan memberikan contoh lagi, yaitu contoh menulis bilangan dalam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu memiliki gambar, yaitu penggaris. Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada berapa anak-anak penggarisnya? Oke, ada 10 ya, dengan berwarna yang berbeda. Apa warnanya? Pink dan hijau. Benar sekali, Agus. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih menyatakan bagian dari penggaris yang berwarna pink? Nah, kan ini penggaris berwarna pinknya ada 4. Nah, seluruh penggaris adalah 4 dan 10 bagian. Karena warna pinknya ada 4 dan semua jumlah penggarisnya ada 10, ditulis dalam bentuk pecahannya adalah 4/10 anak-anak. 4-nya adalah pembilang dan 10 adalah penyebutnya. Selanjutnya, bagaimana sih menyatakan bagian dari penggaris yang berwarna hijau? Nah, sama yang tadi anak-anak, semua penggarisnya kan ada 10 dan yang hijau ada 6. Jadi 6 dan 10 bagian. 6-nya didapatkan dari berwarna hijau dan 10 dari semua jumlah penggaris. Nah, hal ini ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu
6/10. Nah, 6/10 ya, anak-anak. 6-nya ini yang tadi apa? Ya, pembilang. Benar sekali, semuanya kompak. Dan ini apa? Yang 10 tadi? Penyebut. Bagus. Oke, semuanya sudah paham. Ibu harap semua sudah paham. Yang selanjutnya, menuliskan cara pecahan dari bagian yang diarsir pada suatu gambar. Nah, Ibu punya contoh nih. Menulis pecahan melalui gambar yang diarsir. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah terakhir ini. Semua jumlah kotaknya ada berapa, anak-anak? 5. Ya, bagus. Ada 5 ya. Dan berapa ini yang diarsir? 2. Oke, bagus. 1, 2. Nah, jadi ditulis dalam pecahannya. Nah, mengatakan bagian yang diarsir dari sebuah bagian adalah 2 dari 5 bagian, ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 2/5. 2 adalah pembilang, dan 5 adalah penyebut. Nah, bagaimana selanjutnya? Menyederhanakan pecahan. Bagaimana sih menyederhanakannya? Ibu memberikan contohnya terlebih dahulu ya. Pecahan 1/2 senilai dengan 4/8. Pecahan 1/2 lebih sederhana daripada 4/8. Benar atau tidak, anak-anak? Ada yang jawab salah? Ya, ada yang jawab benar? Kenapa? Ayo yang benar. Kenapa bisa 1/2 lebih sederhana? Ya, karena nilai pembilang dan penyebutnya lebih kecil daripada 4/8. Bagus. Nah, selanjutnya, menyederhanakan pecahan itu apa sih, anak-anak? Kenapa bisa seperti itu? Nah, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Nah, tahukah kalian bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan? Nah, cara menyederhanakannya dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama selain 1. Oke. Nah, ini contohnya ya, anak-anak. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan berulang sehingga tidak ada lagi bilangan yang dapat digunakan untuk membagi selain angka 1 ya, anak-anak. Nah, contohnya, tentukan bentuk sederhana dari 24/30. Bagaimana sih caranya? Nah, 24/30 sama dengan 24/30 dibagi. Nah, pembilang dan penyebut harus sama, 2/2. Ini sama dengan 12/15. Apakah ini sudah sangat sederhana, anak-anak? Tentu saja belum ya, anak-anak, karena sudah sederhananya. Nah, biar lebih sederhana lagi, kita mencari berapa sih yang dapat bisa dibagikan lagi dari 12/15 ini. Nah, ini 12/15 sama dengan 12/15 dibagi, yang bisa dibagi 12 dan bisa juga dibagi dengan 15 ya, anak-anak. Nah, yang didapatkan adalah 3/3 sama dengan 4/5. Nah, 4/5 ini tidak bisa dibagi kembali ya, anak-anak, karena angka 1 tidak boleh dibagikan. Jadi, 24/30 sama dengan 4/5. Dibaca 4/5. Oke, jangan sampai lupa ya untuk membagi penyebut dan pembilangnya itu harus sama. Nah, oke, sudah selesai anak-anak pembelajarannya. Sangat cepat sekali ya. Nah, siapa yang tahu coba kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, tidak ada ya. Oke, Ibu akan menyimpulkan. Jadi, menulis bilangan itu harus memiliki pembilang dan penyebut. Sedangkan menyederhanakan pecahan itu mengubah pecahan senilai yang paling sederhana, dan cara menyederhanakannya dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama selain angka 1.
Oke, jadi bisa dibagi berapapun kecuali dengan angka 1 ya anak-anak. Nah, dan Ibu sudah memberikan latihan soal untuk dikerjakan nanti. Batasnya besok jam 10. Jika tidak bisa, kalian bisa minta tolong dengan teman kalian, ibu kalian, kakak kalian. Jika tidak bisa juga bisa ditanyakan dengan ibu. Oke anak-anak? Oke, terima kasih ya anak-anak untuk kesempatan hari ini. Ibu akan mengakhirinya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doanya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Makasih anak-anak. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Tetap di rumah saja. Terima kasih. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih.